Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis dan menyajikan data tunggal. Sebelum memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini adalah menganalisis dan menyajikan data tunggal. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis data yang berkaitan dengan hobi siswa. Kemudian, setelah mendengarkan dan menganalisis data, siswa membandingkan data yang berkaitan dengan hobi siswa kelas 5. Kemudian yang ketiga, setelah guru menunjukkan hasil penyajian data, siswa menyusun kembali data yang berkaitan dengan hobi siswa dengan baik dan benar dalam bentuk tabel. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Data. Data, ada yang mungkin yang pernah dengar tentang data sebelumnya? Belum pernah. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu pencacahan langsung, melakukan wawancara, seperti melakukan penelitian, menyebarkan kuesioner, atau angket. Nah, pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan mempelajari cara menyajikan data yang sudah kita peroleh. Jadi nanti bisa dari diskusi kalian, dan bisa dari tanya jawab itu. Ada berapa cara yang harus kita lakukan? Ada dalam menyajikan dalam bentuk daftar, ada bentuk tabel, ada piktogram, ada diagram batang dan diagram baris. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan menggunakan data dalam bentuk tabel. Mungkin siswa sebelumnya silakan berdiskusi. Bapak akan memberikan pertanyaan untuk hobi masing-masing siswa ya. Silakan jawabannya tentang hobi boleh langsung dituliskan, dikirimkan ke grup kelas. Bapak. Baik, Pak. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Pak akan tampilkan datanya ya. Oke, kita sudah mendapatkan data tentang 10 data siswa kelas kita ya. Yang pertama, hobi Anto adalah futsal, hobi Cira adalah memasak, hobi Kurnia Bagas itu bermain gitar. Apa benar Bagas bermain gitar? Terus hobi Latori adalah futsal, hobi Selvina adalah membaca. Benar, Selvina membaca. Ya, Bagas ini adalah calon-calon generasi muda yang baik ya. Terus hobi Martin adalah futsal, hobi Grace adalah bermain gitar, hobi Fahri adalah sepak bola, hobi Markus adalah sepak bola, kemudian hobi Ikia itu adalah futsal. Kapan-kapan nanti sparring kita ya Ikia. Oke. Selanjutnya kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel ya. Tadi kan kita sudah tahu hobi Anto itu kan adalah futsal. Jadi kita masukkan saja hobi Anto adalah futsal, terus seterusnya. Cira ada membaca, hobi Bagas sepak bola, hobi Ratore futsal, hobi Selvina membaca, hobi Martin futsal, hobi Grace main gitar, hobi Markus sepak bola, hobi Fahri sepak bola, dan hobi Iki adalah futsal. Kita akan menentukan data yang terendah dan data yang tertinggi. Langsung saja kita tentukan. Jadi setelah kita tentukan, ternyata hobi futsal itu ada 4 data, hobi sepak bola itu ada 3,
hobi membaca ada 2, hobi bermain gitar itu ada 1. Kita bisa buktikan dari slide yang sebelumnya. Nah, hobi Anto bisa kita lihat futsal ada Anto, Latore, Martin, dan Ikia. Jadi 4. Ada 4 hobi dalam futsal. Terus hobi sepak bola itu ada Kurnia Bagas, ada Fahri, ada Markus. Jadi ada 3 data. Terus yang selanjutnya hobi membaca itu ada 2 orang ya. Hobi membaca itu ada Selvina sama Cira. Jadi terus yang paling sedikit itu hobinya adalah bermain gitar. Di sini salah tadi ya. Kurnia Bagas ini harusnya bermain gitar. Grace ini tadi ya itu satu ya. Jadi di sini diperoleh dari data yang tertinggi itu adalah futsal dan data yang terendah adalah bermain gitar. Yang 1 orang. Bagas itu tadi. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini refleksinya yaitu setelah kita mempelajari materi tentang penyimpanan data, bisa mendapatkan gambaran sistematis tentang data, terutama peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dari observasi atau penelitian ya. Intinya kita juga lebih mudah membaca data, terus data juga mudah dianalisis. Di sini Bapak punya soal evaluasi komputasi dasarnya, bisa kalian baca sendiri. Terus indikator soalnya nanti tentang cabang olahraga. Nanti siswa mau analisis dan menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Soalnya cuma 1 ini. Nah, soalnya adalah pertama, berikut adalah jumlah siswa yang menyukai cabang olahraga cabang-cabang olahraga. Yang pertama sepak bola sebanyak 15 orang, badminton sebanyak 10 orang, tenis meja itu sebanyak 5 orang, voli sebanyak 6 orang, dan basket sebanyak 6 orang, dan takraw sebanyak 3 orang. Nah, analisis data tersebut dalam bentuk tabel. Tentukan data yang terendah dan yang tertinggi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyajikan datanya dalam bentuk tabel, kayak yang seperti contoh soal tadi. Ini soal evaluasinya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai? Baiklah. Baik, marilah kita jawab bersama-sama ya. Pertama, kita buat tabel dulu. Analisis data dalam bentuk tabel. Pertama kan olahraganya kan yang pertama kan sepak bola. Sebanyak 15 orang. Terus itu badminton ada 10 orang. Tenis meja sebanyak 5 orang. Voli sebanyak 6 orang, basket 6 orang, dan sepak takraw 3 orang. Nah, kita sudah mengetahui dan menyusun datanya ya. Kita tentukan lagi data yang terendah dan tertinggi. Kemudian kita hitung datanya sebanyak kira-kira berapa orang siswa dalam satu kelas tersebut. Kita bisa mengurutkannya dari yang terbesar
dari yang terendah ke yang tertinggi ya, sesuai indikator soalnya. Jadi yang terendah itu adalah sepak takraw sebanyak 3 orang, tenis meja itu 5 orang, voli sama basket itu sama ya. Jadi datanya sama-sama 6 orang. Terus badminton itu 10, dan sepak bola ada 15 orang. Jadi jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 45 siswa. Tapi data yang terendah itu adalah sepak takraw ya. Dan yang tertinggi adalah sepak bola. Untuk pertanyaan, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak memulihkan soal LKPD? Bagas, mungkin ada pertanyaan? Iki ya? Tidak Pak, nanti kalau kurang paham bisa WA Bapak saja Bang. Alvina, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak harap kalian sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini. Bapak akan membagikan soal LKPD. Ini masih sama tentang pengumpulan dan penyajian data. Soalnya adalah ini. Nanti jawabannya dikirim saja ke grup kelas ya. Bapak kasih waktu 1 minggu. Baik Pak. Nanti bisa kumpulkan saja ke ini, ke grup kelas, kasih nama ya, sama ininya, nomor absen. Oke Pak, baik Pak. Jadi sekian untuk materi kita pada hari ini tentang menganalisis dan menyajikan data tunggal. Bapak harap materi ini dapat kalian terapkan dan kalian pahami dengan baik ya. Sebelum mengakhiri kelas, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.